Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang telah subscribe channel kami ya, dan yang masih setia pada channel kami. Semoga channel kami selalu memberikan manfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia ya. Kami insya Allah akan menampilkan channel yang positif untuk umat Islam dan insya Allah ya menjauh dari berita hoax. Minimal kami tampilkan referensi ya untuk bisa dijadikan acuan dan bisa digali lagi lebih dalam ya. Andai kata ada suatu kontroversial atau ketidaksesuaian, jadi teman-teman tidak usah alergi ya. Kami juga membuka kritik ya apabila ada masukan atau saran. Insya Allah kami tidak alergi teman-teman ya untuk kemajuan konten kami di kemudian hari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya melihat suatu fenomena ya di YouTube, di para YouTuber yang saya lihat ya. Salah satunya di channel Cokro TV ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya, di mana Cokro TV itu adalah salah satu tokohnya memang tokoh nasionalis ya. Beliau memang condong menyudutkan Islam radikal ya, yang kita pun kadang sepakat ya untuk itu ya. Namun beliau pun di sini ada kesannya, tanda petik ya, menyudutkan Islam yang saya lihat ya. Kenapa? Ada satu narasumber yang memang sedikit viral ya, kalau saya katakan boleh begitu, yang bernama Mbak Kumaila ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilihat di channel beliau ya, channel officialnya, bagaimana sepak terjang dari saudari Kumaila. Saya tidak melihat detail secara runtun ya, tapi beberapa channel yang saya melihat memang saudara Kumaila ini sudah diundang beberapa YouTuber pada podcastnya yang thumbnailnya ya pada salah satu YouTube di kanal Joko TV itu berapa kalau nggak salah 4 periode teman-teman ya. Ada yang mengatakan di thumbnailnya itu hafal Quran tidak berguna ya, diberi hadiah rumah karena hafal Quran ya, lalu ditolak ya menurut testimoni beliau, lalu Islam agama perang. Nah di situ banyak thumbnail yang memikat ya teman-teman untuk percaya. Setelah saya melihat isi dan durasinya, ternyata itu hanya cerita yang perlu verifikasi lebih lanjut atau validitasnya ya teman-teman ya. Ya. Dan secara akademik saya menggali narasinya biasa, hanya asumsi pribadi ya tentang pandangannya bahwa Islam begini, 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 sehingga saya komparasikan ya untuk orang-orang seperti itu kita lihat efek ya dari cendekiawan yang memang notabene ya orang-orang cerdas ya. Saya nggak melihat cendekiawan hanya dari golongan Muslim ya, yang mualaf pun saya anggap suatu golongan atau orang kapasitas sebagai cendekiawan ya. Kita ambil contoh ya, Cerdik Pandai salah satu tokoh kita yang mualaf, yang saya anggap luar biasa konsistensinya dalam hal ini ya, Pak Donitan. Kenapa demikian? Saya melihat keilmuan beliau ketika banyak mualaf-mualaf yang cerdas yang mengikrarkan diri ya sebagai seorang muslim atau muslimah ya dengan sukarela tanpa ada paksaan, dan banyak sekali ya, banyak sekali yang menjadi saksi bahwa terjadinya arus gelombang mualaf, tapi saya tidak bisa melihat detail rinci ya karena begitu banyaknya. Itu baru satu sumber yang saya lihat. Makanya saya buat suatu berita narasi ya, mohon maaf ya, thumbnail saya itu efek dari Kumaila. Kalian aja ya, ketimbang saya bahas Kumailanya, menurut saya nggak terlalu, ya maaf ya, nggak terlalu penting dan kredibel untuk hal itu ya. Namun saya komparasikan, ini loh ya orang yang cenderung menyudutkan Islam, yang membuat narasi yang tidak sesuai pada gambaran Islam sesungguhnya. Ini loh fakta yang terjadi sesungguhnya. Ada side effect ya. Ternyata ada sisi lain dari orang-orang yang menyudutkan Islam, ada gelombang mualaf yang luar biasa, yang kredibel, yang secara akademik cerdas, akal sehat di situ. Nah, di situ yang saya komparasikan ya, untuk menjadi perbincangan ya, atau suatu analisa bahwa silakan antum menyudutkan Islam ya. Silakan antum membuat suatu narasi tentang Islam yang menurut antum atau Anda sekalian itu tidak baik ya, atau tidak benar dengan sudut pandang Anda. Namun ada suatu perbandingan gelombang arus yang saya anggap cerdas ya, seorang mualaf atau beberapa mualaf yang masuk malah membatalkan atau membatalkan asumsi Anda terhadap Islam. Ini luar biasa teman-teman ya. Nah, apakah Pak Cok apa channel Cokro TV ini channel misionaris ya, walau alam ya, saya tidak melihat seperti itu, tapi sebagai tokoh nasionalis memang dan umat beragama ya, mungkin Katolik atau Kristen Protestan ya, saya juga tidak detailkan Pak Cokro TV ini ya, yang dulu dilakukan tindak kekerasan oleh sebagian masyarakat. Namun cenderung memang ya, apabila ada ya sedikit ya yang sedikit viral ya, ada orang yang tidak sesuai atau bersemberangan dengan Islam, dan ada sesuatu nilai di situ ya, yang tidak hafal Quran kok seakan-akan sekarang
berbelok, ya, itu diangkat biasanya ya untuk secara nggak langsung menyebutkan. Ya makanya di sini saya ingin mengkomparasikan ya sudut pandang dari channel Cokro TV ya. Kalau mereka sudut pandangnya ingin ya menjatuhkan kredibilitas umat Islam atau ya menyinggung tentang bagaimana Islam dalam sisi negatifnya, bagaimana Islam menurut sudut pandang ya dikontrol dari orang Islam sendiri yang kritis gitu ya. Sehingga seakan-akan umat Islam tidak mau dikritik ya. Al-Quran memang tidak bisa dikritik dalam arti memang sudah sempurna ya, tapi mereka selalu menggali bagaimana caranya bisa menjatuhkan Islam ya, sedangkan Islam itu secara konsep tauhid memang sudah tidak bisa disanggah ya, itu udah berat ya, ya dalam tinjauan akademis itu udah berat saya akuin ya. Namun dicari celah bagaimana caranya kredibilitasnya dijatuhkan dengan tokoh-tokoh orang yang saya anggap pun tidak kredibel teman-teman ya. Sebagai contoh yaitu Mbak Kumaila. Nah, apakah di pihak Kristen ya, mau izin ya, apakah ada sistem ya eh, yang sekarang masih berlaku atau boleh kita katakan kristenisasi ya. Kalau teman-teman ingin mengetahui ya, mungkin sudut pandangnya apabila di media sosial ada mengatakan memang program kristenisasi masih ada ya oleh tokoh-tokoh mualaf ya, tapi kita pun harus memberikan bukti minimal ada referensi untuk memperkuat ya dari ucapan tersebut. Nah di sini yang saya lihat dari arus gelombang mualaf dari channel-channel Pak Donditan ya dan channel-channel yang kredibel dalam hal ini itu membenarkan bahwa mualaf-mualaf yang sekarang terjadi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara rasional ya bahwa terjadi convert dari agama sebelumnya kepada Islam itu mereka melakukan suatu analisa yang rasional ya, yang masuk akal sehingga mereka berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan hak di situ ya. Nah, nanti saya jabarkan tokoh-tokohnya untuk detailnya. Ya, silakan teman-teman berkunjung ke Pak Donditan ya. Dan juga berkunjung ke channel Kumaila ya, Mbak Kumaila ya. Khususnya di Cokro TV channel ya untuk mengetahui bagaimana komentar beliau terhadap Islam ya. Bagaimana beliau diwawancarai ya. Sehingga menurut saya ya wajar-wajar aja ya kalau kita sanggah ya. Yang penting secara terukur ya, secara objektif. Yang penting kita di sini tidak menghina, hanya memberikan gambaran teman-teman ya. Nah, ada beberapa referensi yang saya berikan. Apakah di Indonesia ada program namanya kristenisasi ya? Kalau kita mengacu pada tulisan Al-Haidar ya, yang berjudul Reformasi Prematur. Mohon maaf teman-teman ya, bukunya sudah lama jadi agak sedikit rusak. Nanti saya tampilkan di screen ya. Ya, teman-teman tuh bisa baca walaupun buku lama, tapi cukup kredibel secara akademik ya. Karena penulisnya pun benar-benar orang yang konsen di bidang itu ya, yakni saudara Al-Haidar. Nah, di sini saya bacakan di halaman untuk referensi ya teman-teman ya. Referensi karena di sini saya agak-agak greget ya dalam arti ini loh tindakan Kumaila yang diwawancarai oleh Cokro TV yang punya subscriber lebih dari 1 juta lebih itu. Makanya perlu saya counter di sini secara akademik. Bagaimana set efek atau efeknya di orang seperti itu ya. Minimal ada perbandingan ya. Gelombang mualaf terjadi yang sangat luar biasa walaupun satu sisi ada yang menyudutkan Islam. Ke situ poinnya teman-teman ya. Nah, di sini di halaman 88 ya, saya bacakan sedikit ya. Sesuai dengan data statistik kaum Kristen di Indonesia berjumlah 7 juta, rencana elit Kristen, populasi kaum Kristen harus sama dengan jumlah umat Islam dalam waktu 50 tahun. Ini menurut Al-Haidar. Lalu kita lompat ya untuk membuktikan bahwa kristenisasi memang ada di Indonesia ya. Pada masa lalu dan mungkin pada sekarang. Karena doktrin mereka kan adalah untuk membawa domba-domba yang sesat ya kalau nggak salah ya. Sedangkan di Islam kan sudah final dengan lakum dinukum muayadin ya. Nah, artinya tidak ada paksaan dalam untuk memeluk agama Islam ya. Cuman apabila dari pihak mereka ya ada program kristenisasi, ya kita pun berhak uh, apa mengangkat isu ini dan membentengi teman-teman kaum muslimin kita ya agar tidak terjebak atau tidak masuk tanpa satu pendekatan yang akademis ya, hati-hati ya. Mungkin banyak program-program yang kita tidak ketahui ya. Salah satunya dengan cara menyudutkan Islam ya yang dilakukan oleh Cokro TV. Walau alam ya, saya tidak menuduh. Namun dari thumbnail ya empat kali kalau nggak salah ya diundang oleh Cokro TV kok luar biasa dahsyat ya. Itu dari thumbnail ya. Setelah saya lihat isinya, oh seperti itu ternyata ya. Nah, di sini ada yang menarik ya dari cara-cara mereka ya, itu menurut Al-Haidar ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, gereja-gereja Indonesia harus memberikan instruksi kepada semua kaum Kristen ya sebagai berikut. Keluarga berencana
pembatasan kelahiran atau pengurangan terencana bagi kelahiran anak diharuskan secara ketat dilarang untuk kaum Kristen. Ini salah satu program dari pihak Kristen ya, bagaimana melarang keluarga berencana. Kenapa? Tujuannya agar populasinya seimbang ya dengan umat muslim dalam jangka 50 tahun dari target masa lalu ya. Sekarang mungkin sudah naik ya presentasinya ya. Namun umat Islam pun tumbuh juga ya, di lain tumbuh pesat juga, banyak juga yang convert ke agama Islam. Jadi walaupun saya anggap agak berat ya untuk mengalahkan secara mayoritas, ya mereka akan punya program-program lain ya. Salah satunya adalah di sini propaganda propaganda pembatasan kelahiran dan keluarga berencana, lalu gereja secara ketat melarang penguasa tanah Kristen untuk menyewakan ya atau menjual bangunan-bangunan, rumah-rumah, toko-toko kepada orang Islam. Ini di halaman 45 ya. Elit Kristen dan kaum Kristen diharuskan saling membantu satu sama lain ya, bersikap dermawan. Elit Kristen diharuskan memberikan lahan atau sewa bagi pengusaha Kristen yang ingin membuat bangunan. Ya, ini doktrin-doktrin gereja di Indonesia yang ditujukan utamanya untuk umat Kristen ya, umat mereka sendiri ya, agar umat Islam dinomor sekiankan ya, diutamakan karena tujuannya adalah agar jumlah dari pemeluk agama Kristen di Indonesia itu bisa menyamakan ya. Programnya seperti itu teman-teman ya. Standar pendidikan gereja diharuskan lebih diperbaiki daripada sebelumnya karena orang Islam telah memperbaiki sistem dan standar pendidikan di masjid-masjid dan sekolah-sekolah agama dengan meniru gereja-gereja Kristen. Elit Kristen diharuskan melihat bahwa para guru dan para instruktur di bidang akademi militer, sekolah kedokteran, dan sekolah keteknikan, seperti juga fungsionaris pemerintahan, dikontrol 75% oleh orang Kristen ya. Nah, itu salah satu program-program elit Kristen ya, yang menurut Al-Haidar itulah bentuk dari program kristenisasi teman-teman. Sehingga di sini saya cuma ingin membandingkan apabila ada orang-orang yang masih menyudutkan Islam, ada yang masih ingin menjatuhkan Islam ya, atau membetulkan Islam dengan agama yang namun tidak komparatif ya. Minimal saya kasih sanggahan itu loh ya. Ada gelombang mualaf depan mata yang cerdas, yang rasional ya, yang masuk secara sukarela ya. Terlepas dari argumen Anda ya yang ingin menjatuhkan Islam. Namun di sini saya tidak ada masalah dengan Mbak Kumaila ya. Nanti saya akan teliti lagi ya yang beliau dari sudut pandang saya. Ini pun ada ya. Akan tetapi memang benar gelombang besar misi terjadi sesudah berlangsungnya ekspansi Portugis dan Spanyol sekitar tahun 1500. Para misionaris itu mengikuti kaum pioner yang menyelusuri jalan-jalan pelayaran yang baru dari Eropa Barat Daya ke Timur Jauh ya, dengan direbutnya kota Malaka oleh orang Portugis di tahun 1511. Mulailah penyebaran iman Katolik Roma secara lebih teratur, terutama di daerah-daerah jajahan Portugis di bagian timur Kepulauan Nusantara, Ambon dan Halmahera. Nah, ini juga teman-teman apabila ingin mengetahui tentang misi kristenisasi bisa baca buku Jenbeng ya tulisannya ya, Janbang ya tulisannya, mungkin bacanya Jenbeng ya. Ini orang-orang Belanda kalau nggak salah nih. Sebagai referensi teman-teman ya. Minimal saya berikan suatu sedikit referensi agar bisa diketahui dan bisa dibandingkan ya. Jadi orang-orang yang sekarang ingin menjatuhkan Islam atau ingin meruntuhkan Islam, lihat pada satu sisi ya, ada gelombang mualaf yang tidak terbendung di situ yang luar biasa menurut saya. Para mualaf itu cerdas teman-teman ya. Demikian ya ulasan dari saya, dan tidak usah khawatir ya untuk orang-orang seperti Mbak Kumaila ini ya. Tetap tonton channelnya, lihat sepak terjangnya, dan nggak ada masalah. Apabila itu narasinya bagus ya, mungkin kita bisa dukung, kita bisa ambil hikmahnya untuk kita gali kebenarannya. Apabila cenderung menyudutkan Islam dan tidak benar, ya kita pun perlu menyanggah ya. Yang penting kita berikan data referensi ya untuk memperkuat argumen kita. Demikian teman-teman ya, ulasan saya singkat ini ya, biar tidak terlalu panjang. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.